menulis buku ajar itu sesungguhnya sama dengan kita mengajar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Jadi banyak orang paham atau mahir di dalam mengajar, tapi kadangkala tidak mahir di dalam menulis buku ajar. Atau ada orang yang mahir menulis buku ajar, tapi tidak mahir dalam mengajar. Atau kedua-duanya tidak mahir, atau kedua-duanya mahir. Mahir menulis buku ajar, mahir juga mengajar. Sehingga ini menjadi prinsip penting bahwa menulis buku ajar itu sama dengan ketika kita mengajar, baik secara psikologis maupun secara filosofis. Karena sesungguhnya apa yang kita sampaikan ketika mengajar itu sesungguhnya sama dengan ketika kita menulis. Jadi menulis buku ajar itu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau memberikan informasi kepada pembaca atau kepada masyarakat. Kalau mengajarkan secara langsung melalui lisan, tapi kalau menulis secara tidak langsung, tetapi melalui pena atau melalui tulisan. Bapak Ibu, jika hari ini menulis, maka insya Allah kita kelak akan ditulis. Oleh karena itu, menulis itu tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban dan menggugurkan tanggung jawab kita, tetapi menulis itu sesungguhnya adalah banyak nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan serta keberkahan di dalamnya. Maka kalau saya boleh mengatakan, ketika kita menulis, itu sesungguhnya kita sedang menanam nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanfaatan, dan nilai-nilai keberkahan. Yang nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan, dan keberkahan itu Bapak Ibu tidak akan pernah putus nilainya. Terus berlanjut. Ketika banyak orang membaca karya kita, ketika banyak orang menerima manfaat dari buku-buku kita, ketika banyak orang memetik keberkahan di dalam karya-karya kita, maka sesungguhnya nilai-nilai kebaikannya insya Allah tidak akan pernah putus dan bisa menjadi saksi kelak ketika misalnya kita sudah tiada, bahwa buku itu pernah kita tulis. Karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan walaupun sebutir debu itu dipertanggungjawabkan, baik ataupun buruk. Maka menulis itu sangat memungkinkan kita selain sebagai seorang pendidik untuk bisa kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kenapa? Karena banyak nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan yang bisa kita petik dari aktivitas menulis itu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya yang pertama, menulis buku itu susah atau mudah sih? Pertanyaan ini seringkali jawabannya pasti susah, pasti sulit, pasti tidak mudah. Karena membayangkan buku yang 500 halaman itu sudah berat sekali. Menganyam kata huruf per kata itu juga tidak mudah, sehingga ini masih menjadi momok bagi kebanyakan orang. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi membahas tentang rendahnya literasi, tetapi bagaimana menumbuhkan itu menjadi penting dari konsep-konsep kepenulisan itu sendiri. Karena orang mengajak orang membaca itu sudah bukan lagi pada tataran teknis saja, tetapi sudah menjadi bagian dari pola kehidupan kita, karena kita sekarang hidup di era disrupsi. Jadi barang siapa yang tidak suka membaca, maka ia pasti akan banyak menerima informasi-informasi yang tidak benar, tidak baik, dan seterusnya, atau informasi-informasi hoax dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang paling penting bagi kita adalah sesungguhnya menulis itu susah ketika kita tidak biasa melakukan atau tidak mau belajar untuk memulai. Dan menulis itu mudah ketika kita sudah biasa atau istiqomah di dalam menulis.
Maka untuk bisa menjadikan menulis buku itu mudah, lakukan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Jangan hanya nulis satu buku selesai, kepangkatan selesai nulis buku, enggak. Tapi nulis itu setiap hari. Mau nulis apa saja, nulis opini, nulis artikel, nulis buku, atau nulis apa saja yang bisa kita produksi untuk menjadi sebuah karya. Karena menulis itu tidak hanya dijadikan sebagai buku, bisa juga artikel yang itu juga diakui, bisa juga misalnya PTK, yang mungkin sudah banyak dilaksanakan kegiatan PTK di Guru Inovatif Indonesia ini. Ini juga menjadi sangat penting untuk kita mau belajar secara teknis dalam proses penulisan. Ketika kita sudah biasa menulis, walaupun 1000 halaman, insya Allah itu menjadi suatu hal yang mudah, menjadi suatu hal yang tidak sulit untuk kita bisa selesaikan. Kita juga bisa banyak belajar dari para pakar, para ahli yang memang sudah banyak menghasilkan karya dan karyanya ribuan halaman bahkan berjilid-jilid. Itu menjadi penting, menjadi muhasabah kita untuk bisa produktif. Bagaimana mereka bisa produktif dengan keterbatasan teknologi, sementara kita hidup di era teknologi tidak bisa seproduktif, atau minimal paling tidak kita bisa menulis sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Jika Bapak Ibu mindset menulis itu susah, itu harus digeser dengan menulis itu sesungguhnya mudah. Tinggal bagaimana kita bisa mengubah mindset itu dengan pola penulisan yang bisa kita lakukan setiap hari.